Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mustika Magati dengan nomor NPM 073521111094 dari kelas 3F2. Di sini saya akan menjelaskan materi penanganan kesalahan dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Berikut penjelasannya. Prosedur penanganan kesalahan terdiri dari yang pertama, mendeteksi kesalahan, yang kedua, melaporkan kesalahan, dan yang ketiga, tindak lanjut, perbaikan atau pemulihan. Adapun beberapa tahap dalam melakukan pelaporan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah kompilator yang menemukan kesalahan meliputi yang pertama, kode kesalahan, yang kedua, pesan kesalahan dalam bahasa natural, dan yang ketiga, nama dan atribut identifier, yang keempat, tipe-tipe yang terkait bila type checking, yang kelima, contohnya seperti error message, dan beberapa bagian lainnya. Hampir tidak ada sistem yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentetan kesalahan atau error. Semakin besar sistem yang dibuat, maka semakin banyak kesalahan yang dapat timbul. Adapun cara untuk meminimalkan kesalahan user. Yang pertama, interaksi melalui menu lebih dapat menghindarkan user dari kesalahan daripada menggunakan perintah baris. Yang kedua, Kompak pernah mempertimbangkan untuk mengubah press any key menjadi press enter key, dikarenakan banyak telepon yang menanyakan letak tombol any di keyboard. Yang ketiga, cara mengurangi kesalahan user, misalnya seleksi user yang tepat, pelatihan yang memadai, desain peralatan, prosedur, dan lingkungan. Menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Nah, di sini tuh ada beberapa tipe kesalahan user. Yang pertama, perceptual error. Misalnya gagal menangkap informasi dan gagal menangkap perhatian pengguna. Yang kedua, cognitive error. Yang pertama, ketiadaan bantuan, inkonsistensi, dan ketiadaan status informasi serta kemampuan yang kurang. Yang ketiga, motorik error. Adapun lemahnya koordinasi tangan dan mata, tekanan kecepatan, memerlukan kemampuan yang tinggi pada koordinasi tangan dan mata, dan yang terakhir, memerlukan jenis keahlian lainnya. Petunjuk pencegahan dan memperbaiki kesalahan, yaitu yang pertama, validasi masukan. Misalnya, jika pengguna harus memasukkan bilangan positif, sementara ia memasukkan data negatif atau nol, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan data tersebut. Yang kedua, proteksi pengguna. Pada program memberi peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja, misalnya penghapusan berkas. Yang ketiga, pemulihan dari kesalahan. Tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan dengan menyediakan fungsi undo. Yang keempat, penampilan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Yang kelima, kenali jenis bug. Bug yang timbul pada sebuah aplikasi memiliki karakteristik karena itu selalu baca dan perhatikan baik-baik pesan kesalahan yang timbul. Yang keenam, mengembalikan kursor ke area kesalahan memungkinkan untuk melakukan perbaikan. Yang ketujuh, memungkinkan pertimbangan ulang aksi-aksi yang dilakukan oleh user, misalnya memindahkan file dari recycle bin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.